Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa ke-11 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema hal berdoa, doa Bapa Kami. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yesus bin Sirak 48 ayat 1 sampai dengan 14. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 97 ayat 1 sampai dengan 7. Bait pengantar Injil diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma 8 ayat 15. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 6 ayat 7 sampai dengan 15. Bacaan Injil pada hari ini dapat dibaca pula dalam Injil Lukas 11 ayat 2 sampai dengan 4 untuk ayat 5 sampai dengan 15 dan Injil Markus 11 ayat 25 untuk ayat 14. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2026, hari Kamis tanggal 19 Juni 2025, hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, dan hari Kamis tanggal 20 Juni 2019. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, tanggal 16 Juni 2022, dan tanggal 18 Juni 2020. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 6 ayat 7 sampai dengan 15. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 6 ayat 7 sampai dengan 15 merupakan bagian dari Injil Matius 6 ayat 5 sampai dengan 15 tentang hal berdoa, yang juga dapat dibaca dalam Injil Lukas 11 ayat 2 sampai dengan 4. Bacaan Injil pada hari ini biasanya muncul 2 kali dalam setahun, pada sekitar bulan Februari Maret dan pada bulan Juni. Dan bacaan Injil pada hari ini populer di kalangan umat, terutama karena Yesus Kristus
mengajarkan tentang doa Bapa Kami, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13. Sahabat Kuntum yang terkasih, doa merupakan sarana hubungan pribadi antara kita dengan Allah Tritunggal Maha Kudus Sang Pencipta. Melalui doa kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, maka kita membangun suatu hubungan dengannya sehingga mengenalnya semakin dalam dan pribadi. Kita dapat menyampaikan ayunan hati, satu pandangan sederhana ke surga, dan satu seruan penuh syukur serta cinta kasih kepadanya. Maka kita juga memiliki kesempatan untuk mengakui kesalahan dan dosa serta meminta pertolongannya untuk mengatasinya. Dan kita juga memiliki kesempatan untuk menerima rahmat dan menemukan kasih karunia guna mendapatkan pertolongannya pada waktunya. Sahabat Kuntum yang terkasih, perjumpaan melalui doa bisa terjadi kapan saja, serta pada saat kita seorang diri maupun dalam keramaian. Karena berdoa adalah nafas kehidupan iman kita dan merupakan hak istimewa yang diberikan Yesus Kristus kepada kita sebagai pengikutnya. Tanpa doa, maka iman kita akan mati, sehingga kita perlu memiliki waktu pribadi untuk menyapa Allah Tritunggal Maha Kudus, menyadari kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus, dan memohon bimbingan Allah Tritunggal Maha Kudus untuk menuntun langkah kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Kuntum yang terkasih, doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini bahkan mengajak kita untuk merenungkan hubungan kita dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, sesama dan diri sendiri. Di dalam berdoa biasanya terdapat unsur pujian dan syukur serta permohonan ampun atas segala salah dan dosa dan permohonan pribadi lainnya. Tetapi dalam doa Bapa Kami terdapat juga unsur harapan dan kepasrahan. Yesus Kristus mengajak kita untuk senantiasa memiliki harapan yang kuat akan kemurahan Allah Bapa, sehingga berbagai macam hal dapat kita mohonkan kepadanya. Sebagaimana bisa kita baca dalam Injil Matius 21 ayat 22, Injil Lukas 11 ayat 9 sampai dengan 13, dan Injil Yohanes 14 ayat 13 sampai 14, Injil Yohanes 15 ayat 7 sampai dengan 8 dan ayat 11, dan Injil Yohanes 16 ayat 23 sampai dengan 24. Sahabat Kuntum yang terkasih, tetapi itu semua perlu ditopang dengan semangat berpasrah atau berserah kepada kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus, agar kita tidak terbelenggu pada ambisi dan ego pribadi yang bisa menjauhkan diri kita dari kebahagiaan sejatinya. Dalam berdoa sebaiknya kita menghindari hal-hal di mana kita berdoa seperti orang munafik yang bisa kita baca dalam Injil Matius 6 ayat 5, karena ingin terlihat baik di depan orang lain, membuat orang lain kagum, dan membuat orang lain terkesan, sehingga lupa bahwa sebenarnya kita sedang berbicara dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berdoa sama sekali tidak penting, apalagi sampai bertele-tele berlebihan, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Matius 6 ayat 7. Hanya karena beranggapan bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus akan mengabulkan doa kita, karena berdoa terus-menerus dengan kalimat panjang dan diulang-ulang. Sahabat Kuntum yang terkasih, kita tidak perlu takut bila tidak bisa merangkai kalimat yang indah dan panjang dalam doa kita. Doa-doa sederhana dan singkat pun dapat berkenan di hadapan Allah Tritunggal Maha Kudus bila didoakan dengan hati yang tulus dan memahami dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi isi doa kita. Sesungguhnya Allah Tritunggal Maha Kudus mengetahui apa yang kita perlukan, bahkan sebelum kita memintanya, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Matius 6 ayat 8. Kita hanya perlu memohon rahmat kebijaksanaan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus agar dapat mengetahui sungguh-sungguh yang kita butuhkan, bukan apa yang menjadi keinginan sesaat kita dalam berdoa. Ingat, tidak perlu berdoa panjang-panjang, bertele-tele, dan berlama-lama, tetapi yang penting adalah konsisten, walau sebentar tetapi sering-sering mungkin,
dan setiap hari. Jangan lupa pula untuk berdoa doa Bapa kami yang Yesus Kristus sendiri ajarkan. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat pada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan dengan hal yang Kuntum ini kejadian Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Selamat pagi, terima kasih, dan salve.